Penantian panjang KRI Golok 688 untuk diperkuat rudal anti kapal belum ada kejelasan. Informasi terakhir di awal tahun 2022 lalu sudah ada berita yang mengumumkan rencana TNI Angkatan Laut yang akan membeli rudal Napalm Strike Missile untuk KRI Golok. Dijelaskan dari Napal News pada 15 Februari 2022, Laksamana TNI Yudo Margono yang pada waktu itu menjabat sebagai Kasal menyatakan niat TNI Angkatan Laut untuk mengakuisisi Napalm Strike Missile dengan pejabat dari PT Lundin selaku pembuat KRI Golok dan PT Datareka Integrasia dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada 9 Februari 2022. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan soal rencana pembelian Napalm Strike Missile untuk TNI Angkatan Laut. Sebelumnya telah ada penjelasan jika KRI Golok 688 akan dipersenjatai dengan 8 buah rudal anti kapal yang ternyata semuanya buatan Eropa. SEA Power Magazine pada 31 Januari 2022 menuliskan sebuah artikel jika kapal KRI Golok belum dilengkapi dengan senjata utamanya, namun sudah dipasangi meriam hingga 76 mm dan kedepannya akan dapat membawa hingga 8 buah rudal anti kapal seperti RBS-15 Napalm Strike Missile atau X-Socket. Dengan penjelasan tersebut, maka KRI Golok 688 bisa dipersenjatai dengan berbagai rudal anti kapal seperti RBS-15 Napalm Strike Missile atau X-Socket. Akan tetapi belum ada informasi dari TNI Angkatan Laut ataupun Menhan RI soal rencana pemasangan rudal anti kapal di KRI Golok 688 tersebut. Dari ketiga jenis rudal anti kapal buatan Eropa tersebut, ada kemungkinan jika dua jenis rudal anti kapal yang kemungkinan diakuisisi di KRI Golok. Kedua jenis rudal anti kapal yang bisa diperkuat ke KRI Golok 688 adalah Napalm Strike Missile dan X-Socket. Selain itu, kembaran KRI Golok 688 yaitu Independensi Class menggunakan Napalm Strike Missile sebagai rudal anti kapal andalannya, dan terbukti jika kembaran KRI Golok 688 tersebut sudah berhasil menembakkan Napalm Strike Missile terhadap objek sasarannya. Dijelaskan dari laman PT Lundin, kecepatan KRI Golok 688 ternyata bisa mencapai 30 knots. Itu artinya KRI Golok 688 mampu digeber kecepatannya sampai 55,5 km. Tidak hanya soal kecepatan, tetapi jumlah kru dari KRI Golok 688 juga tidaklah banyak. Pasalnya KRI Golok 688 hanya memiliki kru sebanyak 30 orang. Dari jumlah awak kru yang sedikit, maka KRI Golok 688 sangatlah handal dalam melakukan misi penting seperti misi patroli ZEE-SAR, anti permukaan, infiltrasi pertahanan udara terbatas, dan eksfiltrasi pasukan khusus. Maka dari itu KRI Golok 688 hanya memiliki bobot sekitar 230 ton. Bobot KRI Golok 688 tersebut juga dibarengi dengan panjang 62,53 meter, lebar 16 meter, dan tinggi kapal dari draft 18,7 meter. Akan tetapi masih ada satu hal yang sangat disayangkan dari KRI Golok 688. Hal yang disayangkan dari KRI Golok 688 TNI Angkatan Laut saat ini adalah minimnya persenjataan berupa rudal anti kapal. Dan saat ini KRI Golok 688 hanya dipersenjatai dengan meriam kaliber 30 mm dan 2 unit HMG 12,7 mm. Walaupun belum memiliki rudal anti kapal, tetapi KRI Golok 688 berpeluang memiliki senjata jarak jauh canggih. Adapun dugaan jika KRI Golok 688 nantinya akan mengadopsi rudal anti kapal siluman jenis Napalm Strike Missile besutan Kongsberg, Norwegia.
Walaupun keputusan soal rudal anti kapal NASAM untuk KRI Golok 688 belum final, tetapi ada dugaan jika kapal perang siluman ini akan mendapatkan senjata canggih. Selain itu, KRI Golok 688 memiliki daya tampung air bersih sebanyak 5.000 liter. Alhasil, KRI Golok 688 memiliki daya jelajah sampai jarak 2000 nautical mil atau 3700 km pada kecepatan 16 knot. Dari kemampuan tersebut, maka KRI Golok 688 masih memiliki beberapa fasilitas penting berupa perahu boot, perahu boot yang mampu dibawa pada KRI Golok 688 adalah perahu boot 1x11 mm High-Speed RID. Akan tetapi pada KRI Golok 688 tidak memiliki fasilitas seperti hanggar dan helidek helikopter. Walaupun tidak memiliki fasilitas tersebut, tetapi KRI Golok 688 merupakan kapal perang asli buatan Banyuwangi, Indonesia. Yaitu tepatnya dibuat oleh PT Lundin yang menjadi developer dari KRI Golok 688, dan yang membuat dari KRI Golok 688 istimewa adalah bahannya yang dibuat dari bahan komposit. Alhasil, KRI Golok 688 diklaim memiliki keunggulan kekuatan spesifik yang tinggi, serta KRI Golok 688 lebih ringan serta mempunyai ketahanan lelah dan ketahanan korosi yang sangat baik. Dijelaskan dari Dispen Angkatan Laut, maka filosofi dari pemberian nama KRI Golok 688 yakni agar dapat digunakan untuk melaksanakan setiap tugas operasi yang diberikan. Tugas operasi yang mampu dijalankan KRI Golok 688 meliputi operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang mampu dijalankan KRI Golok 688. Dengan kecepatan yang tinggi dan daya hancur yang besar, maka KRI Golok 688 mampu melaksanakan taktik kapal cepat rudal yaitu hit and run. Dari cap ini, maka KRI Golok 688 syarat akan beberapa keunggulan yang luar biasa. Salah satu keunggulan yang luar biasa dari KRI Golok 688 adalah bahan dan desain dari kapal ini yang diklaim sulit terdeteksi oleh radar. Karena bahan dan desain KRI Golok 688 dapat meminimalisir gelombang infrared, gelombang elektromagnetik, dan gelombang lainnya yang digunakan untuk radar. KRI Golok 688 akan diperkuat dengan 8 buah rudal anti kapal kelas canggih, semuanya buatan Eropa. Penantian panjang KRI Golok 688 untuk diperkuat rudal anti kapal belum ada kejelasan. Informasi terakhir di awal tahun 2022 sudah ada berita yang mengumumkan rencana TNI Angkatan Laut yang akan membeli rudal Napal Strike Missile untuk KRI Golok. Dijelaskan dari Napal News pada 15 Februari 2022, Laksamana TNI Yudo Margono yang pada waktu itu menjabat sebagai Kasal menyatakan niat TNI Angkatan Laut untuk mengakuisisi Napal Strike Missile dengan pejabat dari PT Lundin selaku pembuat KRI Golok dan PT Datareka Integrasia dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada 9 Februari 2022.